Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Ayat yang ke-217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa haramnya peperangan pada bulan-bulan haram itu telah dimansuh oleh perintah memerangi kaum musyrikin dimanapun mereka ditemukan. Sedangkan sebagian ahli tafsir berkata bahwa hukum tersebut tidaklah dimansuh karena nas atau teks yang mutlak atau umum harus dipahami dengan teks yang muqayyad, diberi batasan. Sedangkan ayat ini adalah teks yang memberi batasan keumuman ayat-ayat tentang perintah berperang secara umum. Dan juga karena di antara keistimewaan bulan-bulan haram itu, bahkan keistimewaannya yang paling besar adalah haramnya peperangan padanya. Ini adalah dalam konteks memulai perang atau ofensif. Adapun bila dalam konteks membela diri, defensif, maka boleh dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Sebagaimana juga dibolehkan di dalam tanah haram. Dan tatkala ayat ini turun, disebabkan apa yang terjadi pada pasukan kecil Abdullah bin Jahsy dan pembunuhan mereka terhadap Amr bin al-Hadrami, serta pengambilan harta mereka di mana kejadian tersebut, menurut suatu pendapat adalah pada bulan Rajab. Kemudian kaum musyrikin mencela kaum muslimin karena melakukan peperangan dalam bulan-bulan haram. Dan kaum musyrikin tersebut telah berlaku zalim dalam mencela kaum muslimin karena mereka sendiri memiliki perbuatan-perbuatan yang jelek yang sebagiannya lebih keji daripada yang telah mereka tuduhkan terhadap kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman tentang penjelasan yang ada pada mereka, wasaddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Artinya, kaum musyrikin menghalangi orang yang hendak masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menyiksa orang yang telah beriman kepadanya, dan usaha mereka dalam mengembalikan orang-orang tersebut dari agama mereka, dan kekufuran mereka yang terjadi pada bulan-bulan haram dan pada tanah haram. Yang dengan itu saja sudah cukup menjadi suatu keburukan, maka bagaimana jika itu terjadi pada bulan haram dan di negeri haram? Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya, maksudnya penduduk Masjidil Haram, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, karena mereka lebih berhak terhadap Masjidil Haram daripada kaum musyrikin, dan mereka itulah yang sebenarnya memakmurkannya. Tetapi mereka mengusir kaum muslimin minhu, dari sekitarnya, dan mereka tidak memberikan kesempatan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau sampai kepadanya. Padahal tanah haram itu sama saja bagi orang yang menetap maupun yang tidak.
Semua perkara-perkara tadi masing-masing saja darinya akbaru minal qatli, lebih besar dosanya daripada membunuh. Pada bulan haram, bagaimana tidak? Padahal hal-hal tersebut telah terkumpul pada mereka. Sehingga diketahui bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang fasik, lagi zolim dalam celaan mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya mereka akan terus memerangi kaum muslimin. Tujuan mereka bukanlah harta dan membunuh mereka, akan tetapi mengembalikan kaum muslimin dari agama mereka sebagai orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka, hingga mereka menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Mereka mengerahkan segala kemampuan mereka dalam hal tersebut dan berusaha dengan segala kemungkinan yang bisa mereka lakukan. Namun Allah tidaklah mau kecuali hanya menyempurnakan cahayanya walaupun kaum kafir membencinya. Sifat ini adalah umum bagi semua orang. Mereka akan terus memerangi selain mereka dari kaum mukminin hingga mengembalikan mereka dari agama mereka, khususnya ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mengerahkan yayasan-yayasan, menyebarkan misionaris, mengirimkan dokter-dokter, mendirikan sekolah-sekolah untuk menarik seluruh umat kepada agama mereka, memasukkan segala macam syubhat ke dalam agama mereka demi mengaburkannya bagi pemeluk-pemeluknya, agar mereka ragu terhadap agamanya. Akan tetapi, apa yang diharapkan adalah dari Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kaum mukminin dengan Islam, yang telah memilihkan bagi mereka agama yang lurus, yang telah menyempurnakan bagi mereka agamanya dan menyempurnakan kenikmatannya atas mereka dengan menegakkan agama sebaik-baiknya, yang menghinakan orang yang hendak memadamkan cahayanya, yang menghinakan orang yang hendak memadamkan cahayanya, yang telah menjadikan tipu daya mereka kembali kepada diri mereka sendiri, yang telah membela agamanya, meninggikan kalimatnya, dan agar ayat ini benar-benar terbukti terhadap orang-orang yang ada dari kaum kafir, sebagaimana telah terbukti terhadap orang-orang yang sebelum mereka. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yuglabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Al-Anfal 36. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa barang siapa yang keluar dari Islam, yaitu dengan memilih kekufuran, dan ia terus dalam kekafiran hingga ia meninggal sebagai seorang kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, karena tidak ada syaratnya, yaitu Islam. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menunjukkan, menurut pemahamannya secara terbalik, bahwa orang yang keluar dari Islam kemudian kembali masuk Islam, maka amalan-amalannya akan kembali lagi, yaitu yang sebelum ia murtad. Demikian pula bagi orang yang bertaubat dari kemaksiatan, maka akan kembali kepadanya segala pahala perbuatan-perbuatan yang terdahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.